Tempat pembuangan sampah terpadu atau yang bisa juga disingkat sebagai TPST merupakan sebuah tempat untuk mengolah sampah dan menjadi tempat terakhir untuk pembuangan sampah. TPST ini merupakan TPST terbesar di Indonesia, yaitu TPST Bantar Gebang. Tepatnya berada di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ini, dikelola oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta pada tahun 2016. Melihat lebih mendalam mengenai TPST Bantar Gebang, di mana TPST ini terbagi menjadi beberapa jumlah zona di dalamnya. Dengan luas total lahan TPST mencapai 110,3 hektar dan hampir 81,91 hektar dari luas total lahan tersebut difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah aktif yang dibagi menjadi 5 zona. Menurut saya di Indonesia sendiri itu masih kurang kesadaran tentang sampah organik dan non-organik. Sosialisasikan tentang pentingnya pengolahan sampah organik dan non-organik di lingkungan mereka agar mereka sadar gitu dan tidak buang sampah sembarangan. Dan kita juga perlu mencontohkan bagaimana caranya dan juga kita menyediakan tempat sampah untuk sampah yang organik dan non-organik. Menurut saya sih seperti itu sih Mas. Indonesia itu tanggapan kita terhadap sampah organik dan non-organik itu sebaiknya didasari dari pemahaman pada alam. Selain itu pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang manajemen juga sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Padahal di balik itu banyak sekali manfaatnya yang bisa kita gunakan. Contohnya, yaitu dari sampah organik itu akan bisa kita buatkan pupuk ataupun barang-barang yang bisa digunakan sebagai tanaman. Lalu untuk sampah non-organik sendiri itu juga masih bisa kita manfaatkan. Salah satunya yaitu contoh limbah plastik masih bisa didaur ulang ataupun kita manfaatkan kegunaannya. Manfaatnya yaitu banyak ya, salah satunya mengurangi polusi, dan juga yang paling utama itu kesehatan bagi masyarakat. Apabila lingkungan kita bersih, sehat, sampahnya dapat terjaga, itu akan berdampak juga bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu mempunyai lingkungan yang sehat, bersih, terutama pada polusi udara, sehingga terhindar dari penyakit-penyakit. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara ini.
Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana beliaulah panutan kita semua, yang mana beliau jugalah makhluk yang paling mulia dan orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Yang mana nantinya dari pemaparan yang kita sampaikan ini tidak lain dan tidak bukan semuanya sepertinya sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk MC dan para bapak ibu telah memberi saya kesempatan untuk berbicara pada saat ini. Oke, sebelum masuk ke materi, saya punya sebuah kutipan dari, menurut saya ini saya sendiri buat. Oke, jika kamu orang yang bersih, berarti kamu adalah orang yang baik. Jika kamu orang yang baik, berarti kamu adalah orang yang menjaga lingkungannya dari sampah. Karena warisan paling istimewa untuk generasi berikutnya adalah lingkungan yang lestari dan terjaga. Saya mau tanya nih, siapa di sini yang masih buang sampah sembarangan? Gak ada ya? Oke, kalau gitu saya percaya bahwa masyarakat di sini pastinya peduli terhadap sampahnya. Oke, kalau gitu perkenalkan, saya Raul. Saya mau bahas tuntas soal sampah, khususnya organik dan non-organik. Untuk sebelum masuk ke judul dan presentasinya, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak sih sampah organik dan non-organik? Oke, Ibu, dengan siapa Ibu, maaf? Oke, Ibu Putri. Boleh Ibu? Iya. Sampah yang limbah dari rumah tangga, sayuran segala macam. Tapi kalau non organik dia yang sifatnya sudah terurai kayak styrofoam, apa ya, plastik gitu. Kayak gitu aja sih. Kalau aja dikit doang. Betul banget Ibu Putri. Oke, kalau gitu boleh Ibu, kalau gitu langsung saja saya mulai. Sampah, sebenarnya sampah itu adalah material Ibu. Bapak Ibu, berarti material yang sudah dibuang dari kegiatan rumah tangga ataupun perdagangan, industri ataupun pertanian. Seperti yang tadi Ibu Putri sebutkan, di situ ada limbah rumah tangga, ada limbah dari styrofoam, itu kan bisa jadi dari industri. Nah, sekarang itu sebenarnya semakin banyak manusia, itu semakin banyak sampah. Mirisnya yang terjadi di Indonesia adalah seperti itu, Bapak Ibu. Sampah organik dan non organik. Di sini ada yang tahu warna sampah? Ibu pernah lihat bentuk tong sampah organik dan non organik warnanya seperti apa? Ada ya? Iya. Nah, di sini tuh warna hijau adalah warna sampah untuk organik yang bisa didaur ulang. Lalu untuk sampah yang kuning itu adalah sampah non-organik. Tadi teman-teman kita juga sudah sampaikan cara pengelolaannya yang bisa bermanfaat. Dari yang plastik itu bisa dijadikan kerajinan, organik itu bisa dijadikan pupuk. Lalu manfaat pengelolaan sampah di sini untuk menjaga keindahan, kebersihan, kesehatan lebih terjaga, sehingga juga mendapatkan pengolahan yang bisa dimanfaatkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Sekarang saya pertanyaannya buat adik-adiknya dulu ya. Tadi kan dari ibu-ibunya nih. Adik-adik yang mau maju 2 orang. Namanya siapa? Ayu. Arun. Umurnya berapa? Umurnya berapa tahun? Umurnya berapa nih? 5. Gimana? Kamu namanya siapa? Fiona. Nih, aku punya pertanyaan ya buat Harun sama Fiona. Harun, botol plastik itu sampah organik apa non organik? Non. Nah, Fiona, berarti kalau daun
sampah apa? Organik. Organik. Yonas sama Harun dapat door prize ya. Gini dulu samping aku. Makasih ya. Oke, kalau gitu sekian dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila mana ada salah kata atau gimana mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.